Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Alfikri dari HI 2019 kelas B. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang diplomasi demokratis di era kerajaan kuno dan era modern. Pada saat Perang Dunia Pertama, negosiasi diplomatik sering dijadikan rahasia tidak hanya kepada masyarakat umum tetapi juga kepada wakil-wakil terpilih. Hanya beberapa anggota pemerintah yang berpengaruh saja yang diberi penjelasan rinci terkait persetujuan-persetujuan tersebut. Akan tetapi, setelah muncul istilah diplomasi terbuka atau diplomasi demokratis, timbul tuntutan yang kuat bahwa diplomasi harus dijalankan secara terus terang dan terbuka serta memperoleh pengawasan penuh dari publik. Artinya, suatu urusan diplomasi dianggap terlalu vital untuk dipegang secara rahasia di tangan para diplomat saja. Prinsip-prinsip bentuk pemerintahan demokrasi meminta bahwa dalam urusan-urusan yang mempengaruhi kepentingan vital negara, maka publik harus tetap diberitahu mengenai tiap-tiap tahap negosiasi. Nicholson berpendapat tentang teori dasar diplomasi demokratis, yaitu diplomat sebagai abdi negara bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri sebagai anggota kabinet bertanggung jawab kepada mayoritas di parlemen, dan parlemen yang tiada lain sebagai majelis perwakilan bertanggung jawab kepada kehendak rakyat yang daulat. Stossinger mempunyai beberapa keberatan terhadap negosiasi diplomatik di tiap tahap. Nicholson sebagai penulis barat juga sangat keberatan tentang pelaksanaan negosiasi secara terbuka dan diketahui umum sepenuhnya. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, keyakinan kuat mereka disebabkan oleh keyakinan bahwa negosiasi terbuka akan tetap berada di jalur perjanjian yang masuk akal. Salah satu contoh historis terkait dengan praktek diplomasi terbuka adalah dalam demokrasi India kuno. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, majelis-majelis negara-negara non-monarki di India memutuskan secara terbuka melalui pemungutan suara mayoritas tentang semua masalah-masalah luar negeri, termasuk masalah-masalah penting seperti urusan perang dan perdamaian. Kitab Mahabharata juga membicarakan pembuatan kebijakan termasuk hubungan-hubungan diplomatik, dan sesuai dengan hal tersebut, anggota-anggota non-monarki atau negara republik mempunyai hak setara dalam keikutsertaan mengambil bagian dalam urusan-urusan negara. Akan tetapi, apabila kebijaksanaan penting dibicarakan oleh banyak orang, terdapat kemungkinan kebocoran rahasia negara. Karena hal inilah, Bhisma selaku pemimpin Kurawa yang dipuja-puja berpendapat bahwa hanya pembesar resmi negara sajalah yang seharusnya diperbolehkan mengetahui masalah rahasia negara yang harus dijaga ketat. Dari hal ini terlihat jelas bahwa ada perdebatan antara pengguna diplomasi rahasia dengan diplomasi terbuka, atau dengan kata lain antara diplomasi demokratis dan demokrasi tertutup. Negara-negara zaman kuno dan negara-negara republik menyukai diplomasi terbuka, sedangkan negara-negara monarki yang umumnya lebih menyukai atau mempraktikkan diplomasi secara rahasia atau tertutup. Faktor penting yang ikut membantu terwujudnya kontrol demokratis atas diplomasi adalah momen ketika masalah ratifikasi perjanjian, ketika dunia dikejutkan oleh penolakan Senat Amerika Serikat terhadap pihak legislatif. Hal ini menarik perhatian seluruh dunia saat meratifikasi Treaty of Versailles. Dalam pembentukan perjanjian itu, Presiden Woodrow Wilson, orang yang sangat bersemangat dalam hal diplomasi terbuka, telah mengambil bagian yang sangat penting. Tetapi ironinya adalah bahwa pada saat ia yang merupakan eksponen utama gagasan perjanjian terbuka yang dicapai secara terbuka, ia sendiri tidak melakukan perundingannya secara terbuka, dan dalam beberapa fase, ia mengambil cara yang sangat rahasia. Senat Amerika tidak mengetahui berbagai tahap negosiasi yang dilakukan Wilson. Akibatnya adalah ketika Treaty of Versailles yang di dalamnya disertakan piagam Liga Bangsa-Bangsa diajukan kepada Senat menolak menandatanganinya. Senat khawatir bahwa ratifikasinya akan terlalu banyak melibatkan Amerika ke dalam politik internasional yang menurut mayoritas anggota Senat tidak vital bagi kepentingan nasional negara itu. Tanpa memasuki tahap debat tentang apakah perjanjian itu akan menguntungkan kepentingan vital AS atau tidak. Hal itu membuktikan bahwa kekuasaan tertinggi penerimaan suatu perjanjian terletak pada lembaga legislatif di dalam suatu negara demokratis.
Secara teoritis, lembaga legislatif selalu mempunyai kekuasaan ini, tetapi kenyataan tidak membuktikan hal itu. Anggota parlemen atau senat di beberapa negara juga tidak terlalu memeriksa dengan teliti perjanjian atau persetujuan yang dibuat dengan negara lain. Departemen Luar Negeri tidak pula berkeinginan untuk menempatkan perincian semua klausul perjanjian kepada Dewan. Oleh karena itu, sesudah Perang Dunia Pertama, ketika orang merasa kesulitan untuk sembuh dari shock kesengsaraan yang menyedihkan yang diakibatkan oleh perang, mereka mendesak dihapuskannya diplomasi rahasia dan ditetapkannya pengawasan rakyat kepada hubungan-hubungan diplomatik. Penolakan Senat Amerika untuk meratifikasi perjanjian Versailles menunjukkan suatu cara untuk mendesak dilaksanakannya pengawasan demokratis atau diplomasi. Perkembangan diplomasi demokratis telah menimbulkan beberapa persoalan dalam praktek-praktek diplomatik. Masalah pertama adalah publisitas, yaitu hubungan antara pers dan kantor Departemen Luar Negeri. Sebagaimana sifat pers yang bebas di negara demokratis, pers seringkali menunjukkan perbuatan yang tidak bijaksana dalam penyebaran berita. Dengan munculnya diplomasi demokrasi, peranan yang dimainkan oleh negarawan politikus semakin bertambah. Kontak-kontak personal di antara para negarawan di negara-negara yang sedang berunding kadang-kadang diperlukan.